Baiklah, sekarang kita lanjutkan belajar skemanya. Dan di bagian kedua ini, saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan dari sobat kita yang katanya belum paham betul dengan cara membaca skema di video sebelumnya. Adapun pertanyaan-pertanyaannya, diantaranya ialah tentang jalur yang terhubung dan jalur yang tidak terhubung. Maksudnya gimana? Yang saya maksud jalur yang tidak ditandai dengan titik, berarti jalur-jalur itu tidak saling berhubungan. Sementara yang saya tandai dengan titik seperti ini, jalur-jalur tersebut berhubungan. Perhatikan ini. Di sini ada jalur yang dari CT trafo ini, yang dari tengah-tengahnya ini tidak terhubung dengan jalur yang ke dioda ini. Nah, karena itu pertemuan antara jalur yang vertikal dengan yang horizontal ini tidak diberi titik, ya, tidak diberi tanda bahwa itu terhubung. Nah, sementara yang ada titiknya seperti ini, berarti jalur ini terhubung. Ada juga skema yang tidak diberi titik, ya. Nah, begini. Nah, untuk membedakan apakah jalur ini terhubung atau tidak, biasanya ditandai dengan gini, ya, dibengkokkan. Nah, berarti yang bengkok ini tidak terhubung. Antara yang bengkok dengan yang lurus ini berarti tidak terhubung. Itu biasanya untuk skema yang tidak ada titiknya, yang kayak begini misalnya. Tapi ada juga ini, sudah ada titiknya tapi tetap diberi tanda bengkok kayak gini untuk jalur yang tidak terhubung. Nah, sehingga akan lebih jelas lagi. Oke, saya rasa sudah bisa dimengerti. Nah, selanjutnya kalau bisa, selain kita sudah mengenal jalur-jalur dan juga simbol-simbol yang ada dalam skema ini, untuk lebih mudah dan lebih yakin dalam merakit, kita juga harus paham bagian-bagian daripada skema ini, bagian-bagian atau blok-blok dalam rangkaian ini. Karena sebuah peralatan elektronik itu umumnya terdiri dari beberapa rangkaian yang digabung menjadi satu. Nah, kita ambil contoh ini yang sangat sederhana. Ini adalah skema adaptor yang sudah ada regulatornya. Nah, di sini kalau kita perhatikan, ini terdiri dari dua bagian, dari dua blok. Yang pertama ini bagian adaptornya, yang kedua ini bagian regulatornya. Nah, sekarang coba kita perhatikan dan coba kita pelajari bagaimana cara adaptor ini bekerja. Di sini komponen pertama di sini adalah trafo. Trafo ini tentunya berfungsi untuk menurunkan tegangan. Di sini trafo mendapatkan tegangan dari sumber tegangan yang besarnya 220 volt lah. Kemudian trafo ini akan merubah atau menurunkan tegangan tersebut menjadi 15 volt di sini. Jadi ini tegangan AC 220 volt diturunkan menjadi 15 volt. Dan ini masih arus bolak-balik. Tegangan 15 volt ini akan diteruskan ke dioda ini, yang fungsinya itu sebagai penyiar. Arus bolak-balik yang dari trafo ini akan diteruskan ke dioda. Kemudian dioda ini akan menyiarahkan arus bolak-balik tadi menjadi searah. Nah, sekarang tegangan yang sudah searah ini tapi masih belum bersih, masih ada riaknya. Nah, elko inilah yang akan menjadi filter. Agar ini lebih stabil, maka di sini ditambahkan regulator.
Di sini komponen utamanya ialah sebuah transistor. Nah, tegangan yang tadi akan diteruskan ke kolektor transistor ini, akan dimasukkan ke kolektor transistor ini dan dikeluarkan melalui kaki emitornya. Jadi kolektor ini inputnya, emitor ini outputnya. Namun agar bisa mengalir, transistor ini kan orang bilang transistor ini seperti keran ya, seperti keran air. Dan basis inilah yang akan mengatur besar kecilnya arus yang keluar. Seperti ini ya, arus masuk melalui kolektor dan akan keluar melalui emitor. Nah, besar kecilnya tegangan yang keluar dari emitor ini akan ditentukan oleh basis. Nah, karena tegangan output yang diinginkan ialah 12 volt, maka di sini kita beri zener sebesar 12 volt. Sehingga yang akan keluar dari emitor ini juga sebesar 12 volt. Dan kita tambahkan filter lagi di sini. Disinilah fungsi dari transistor ini sebagai regulator. Jadi kalau sedikit banyak kita tahu bagian-bagian dan fungsi dari satu rangkaian dalam skema, mungkin kita bisa mengatasi masalah-masalah yang akan terjadi ketika kita melakukan perakitan ataupun melakukan perbaikan satu peralatan elektronik. Saya kira sudah bisa dipahami. Oke. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu tentang polaritas komponen. Tentang cara memasang komponen-komponen elektronika. Mungkin yang dimaksud cara memasang komponen, contohnya mungkin seperti cara memasang komponen pada PCB. Walaupun saya yakin sobat-sobat sudah pada tahu semua karena cukup gampang. Namun karena masih ada juga sobat yang nanya tentang hal ini, maka kita akan kasih contoh beberapa dan tentunya yang berhubungan dengan skema tadi ya. Kita mulai dengan ini resistor. Ini resistor tetap, simbolnya seperti ini, seperti gergaji atau seperti ini, seperti balok. Jadi kedua simbol ini sudah standar dan umum digunakan pada skema ataupun pada PCB. Jadi kalau Anda menemukan simbol seperti ini, salah satu simbol seperti ini, baik itu pada skema elektronika maupun pada PCB, berarti di PCB tersebut harus dipasang resistor. Dan resistor ini tidak ada polaritasnya, jadi pemasangannya boleh dibolak-balik. Oke. Selanjutnya ialah kapasitor. Kapasitor juga ada yang berpolaritas, ada yang tidak. Dan ini adalah simbol dari kapasitor yang tidak ada polaritasnya, yang pemasangnya boleh dibolak-balik, seperti kapasitor keramik misalnya, atau milar misalnya, dan sejenisnya. Pokoknya kalau ada simbol seperti ini pada skema atau PCB, berarti itu adalah simbol kapasitor yang tidak ada polaritasnya, yang boleh dibolak-balik, seperti keramik atau milar dan sejenisnya. Sedangkan untuk kapasitor yang ada polaritasnya, yang ada kutub plus dan minusnya, lambangnya juga seperti ini, tapi ditambahkan atau ditandai dengan plus pada salah satu kutubnya. Nah, begini. Berarti yang ditandai dengan plus ini adalah kaki positifnya, dan yang tidak ditandai ini adalah kaki minnya, kaki negatifnya. Atau ada yang dirubah sedikit seperti ini, atau seperti ini, atau ada juga yang seperti ini. Nah, seperti ini ada juga, dan ini sama. Ini adalah simbol kapasitor yang ada minus plusnya. Jadi pemasangannya tidak boleh dibolak-balik, harus benar. Seperti alko contohnya.
dan biasanya pada komponennya juga sudah ditandai. Ini contohnya. Elko ini mempunyai polaritas, ada kaki plus, ada kaki minus, dan pada bagian minusnya biasanya elko ditandai seperti ini. Ini yang ada tandanya ini berarti kaki minus, dan yang tidak ada tandanya itu berarti yang plus. Biasanya kalau kita membeli elko baru, yang baru kita beli misalnya, yang belum pernah dipakai, biasanya panjang kakinya tidak sama. Kaki plus itu lebih panjang daripada yang minus, jadi lebih jelas ya. Kaki minusnya sudah ditandai pada bodinya, kaki plusnya juga ditandai, yaitu lebih panjang. Oke. Selanjutnya ialah dioda. Simbolnya seperti ini. Ini adalah simbol dioda. Simbolnya panah dan garis. Ya, walaupun ada beberapa jenis dioda yang simbolnya juga sedikit berbeda. Kayak ini, dioda Zener ya. Ini dioda Schottky, dan ini dioda biasa. Jadi bagian panah ini adalah bagian katoda, bagian anodanya, dan bagian yang garis ini katodanya. Juga pada bodinya dioda diberi tanda gelang atau garis pada bagian katodanya. Jadi yang ada tanda garisnya ini berarti bagian katoda, dan yang tidak ada tandanya ini berarti bagian anoda. Jadi posisinya begini. Oke. Jangan sampai kebalik ya. Selanjutnya ini transistor. Transistor mempunyai 3 kaki. Kebanyakan transistor mempunyai 3 kaki yang masing-masing adalah basis, kolektor, emitter. Tapi bukan berarti setiap komponen yang mempunyai kaki 3 itu transistor. Bisa jadi itu IC, bisa jadi itu dioda. Dan jadi untuk mengetahui apakah itu transistor atau dioda atau IC, sebaiknya lihat tipenya, kemudian lihat di datasheetnya. Karena setiap komponen yang dikeluarkan oleh pabriknya itu sudah lengkap dengan datasheetnya. Ya, seperti ini contohnya, transistor tipe ini TIP 31. Nah, ini adalah transistor umum ya. Bagi sobat-sobat senior pasti udah paham sekali dan sudah tidak asing lagi dengan transistor ini. Tapi bagi sobat yang baru belajar dan belum tahu apakah itu transistor, apakah itu dioda, apakah itu IC, sebaiknya lihat di datasheetnya. Ini contohnya TIP 31 datasheet. Di sini lengkap spesifikasi dari komponennya. Bisa kita lihat posisi atau urutan kakinya ya. Kaki 1 basis, 2 kolektor, dan kaki 3 emitor. Transistor mempunyai simbol seperti ini. Yang ada panahnya ini emitor, kemudian yang garis ini basis, dan yang satu lagi ini kolektor. Jadi pemasangannya jangan sampai salah. Dan karena ini ada juga yang menghadap ke dalam, tergantung jenis transistornya. Tapi tetap saja kemanapun panah ini menghadap, tetap saja ini adalah kaki emitor. Oke. Dan coba sekarang untuk memastikan bahwa sobat sudah paham, kita praktekkan ke sebuah PCB ya. Ini saya buatkan PCB yang sesuai dengan skema tadi. Di sini sudah terdapat gambar atau simbol dari komponen yang akan dipasang ke PCB ini. Di sini ada D, dioda berarti D1, 2, dan 3. Karena diodanya ada 3, di sini D1, D2, D3. Ini D3 nih simbol dioda Zener. Kemudian ada R1 di sini, berarti resistor ya. Kemudian di sini ada transistor juga, ini B, C, E, ini berarti basis, kolektor, dan emitor. Ini sudah sesuai dengan urutan kaki transistor yang akan dipasang.
Kemudian ini ada C, kapasitor ya. Kapasitornya ada 3, C1, C2, C3, dan ini sudah ditandai juga mana kaki plusnya, mana kaki minusnya. Oke, kita langsung praktekkan. Kita siapkan dulu komponennya. Sebuah transistor, kemudian elko ada 3, kemudian sebuah resistor dan diode Zener juga, kemudian 2 buah diode biasa. Coba sekarang sobat pasang komponen-komponen ini ke PCB-nya. Oke, kita mulai dari yang gampang, ini resistor. Resistor ini tidak ada minus plusnya, jadi mau dibolak-balik pemasangannya tidak masalah. Kita pasang resistornya. Karena di sini cuma 1, misalnya resistornya ada 2, maka lihat dulu di skemanya, yang R1 ukurannya berapa, yang R2 ukurannya berapa, biar tidak salah pasang. Kita pasang R1, boleh dibolak-balik nggak masalah. Selanjutnya kita pasang dioda. Nah, dioda ini tidak boleh kebalik, tadi sudah saya jelaskan. Ini kaki anoda, ini kaki katoda. Jadi pemasangannya begini posisinya. Oke, langsung kita pasang. Jadi begini ya, jangan sampai begini. Nah, ini salah. Jadi yang benar begini. Oke. Satunya juga sama. Kemudian diode Zener juga sama. Yang ada garisnya berarti ketemu yang ada garisnya juga. Walaupun diode Zener garisnya ada bengkokannya, tapi tetap aja itu katoda. Selanjutnya kapasitor ya, elko, jangan sampai kebalik. Ini ya, ada minus ada plus. Pada body elko nya sudah ada tanda, dan yang ditandai itu berarti kaki minus, yang tidak ditandai berarti kaki plus. Oke, ini berarti sudah benar. Selanjutnya juga sama caranya, yang ada tandanya kaki minus. Satu lagi ya begitu ya. Karena kalau kebalik elko bisa rusak atau bisa bahkan bisa meledak. Selanjutnya transistor. Oke, ini rutannya, transistornya udah oke. Seperti yang kita lihat tadi di datasheetnya, paling pinggir itu kaki basis dan yang tengah kolektor. Jadi pemasangannya begini ya. Dan jangan lupa diberi pendingin. Gampang sekali kalau kita merakit suatu rangkaian elektronika dengan menggunakan PCB yang sudah ada tandanya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita tidak punya PCB? Kita hanya mempunyai skema dan kita harus merakit rangkaian tersebut mengikuti skema. Karena kita sudah bisa membaca skema, sekarang kita tinggal rakit aja walaupun tidak ada PCB. Nah, ini hanya untuk latihan aja, latihan membaca skema. Kalau bisa saya sarankan merakitnya pakai PCB biar lebih rapi. Ada kerusakan akan lebih mudah untuk melakukan perbaikan. Sekarang kita rakit adaptor ini dengan mengikuti skema. Oh ya, kita perlu geser komponennya karena ini kita akan meletakkan skema. Kita akan meletakkan skema di sebelahnya. Ini. Kita geser gini. Oke. Dan oh ya, karena di skemanya ada trafo, kita letakkan juga trafo sekaligus skemanya. Oke. Nah, sudah siap. Silakan sobat rakit. Oh, ini elko belum kelihatan kakinya. Oke, kita balik dulu biar kakinya kelihatan. Oke,
Oke, saya persingkat. Oke, nah begini, semua posisi udah siap ya. Dan biar nggak makan tempat, coba rapikan sedikit. Oke, nah sekarang silakan sobat rakit, silakan sobat hubungkan komponen-komponen ini sesuai dengan yang terlihat pada skema. Sudah ngerti kira-kira? Oke, sekarang kita mulai perakitannya. Di sini kita mulai dari trafo. Kemana kira-kira trafo ini kita hubungkan? Di sini ada bagian sekunder. Trafo ini mempunyai 3 pin pada bagian sekundernya, yaitu 15 volt, CT, dan 15 volt. Pada skema ini dioda terhubung ke trafo yang paling pinggir, yang 15 volt ini. Jadi anodanya terhubung ke 15. Yang ini juga diode yang satunya juga sama, bagian anodanya dihubungkan ke pin 15 volt. Nah, jadi begini kita hubungkan. Oke, bagian ini sudah selesai. Selanjutnya ujungnya ini, kedua ujung ini mau dihubungkan kemana? Kita lihat skema. Berarti kedua ujung ujung dari kedua diode ini disatukan ini. Oke, kita satukan. Selanjutnya dari kaki katoda yang sudah terhubung ini dihubungkan ke plus elko C1 ke sini, kemudian ke resistor ke sini, dan ke kaki kolektor transistor ke sini. Berarti ke sini, berarti ke elko plus ke resistor dan ke kolektor transistor. Oke, kita hubungkan. Oke, nah, ini sudah terhubung ya. Kita tandai yang sudah terhubung pada skemanya, kita tandai. Selanjutnya mana ya? Nah, coba perhatikan ini diode Zener dan elko ini. Ini kemana kira-kira nih? Nyambungnya kemana ini? Nah, di skemanya diode Zener ini kaki katodanya dihubungkan ke basis transistor dan ke plus elko C2, juga ke resistor. Jadi ini kaki katodanya ini dihubungkan ke basis transistor. Lihat skemanya, ke basis transistor, kemudian ke plus elko C2 ke sini, dan ke resistor ke sini. Kita hubungkan coba begini. Iya, sudah. Kita lanjutkan. Sekarang kaki minus elko ini belum terhubung. Baik yang elko yang besar ini maupun yang kecil ini juga belum terhubung. Kira-kira kemana ini? Lihat di skema. Ternyata kaki minus elko dihubungkan ke C2, juga ke diode Zener, ke kaki anodanya, dan juga ke C3. Kaki negatif dari ketiga elko ini dijadikan satu ini, dan juga dihubungkan ke kaki anoda dari diode Zener ini. Jadi ini disatukan. Oke, sudah. Selanjutnya, oh ya, lihat trafo ini masih ada satu pin di tengah yang tersisa yang bertuliskan CT. Kemana ini hubungannya? Di skema ini ternyata dihubungkan ke minus ketiga elko yang sudah kita jadikan satu tadi ya. Oke, kita hubungkan langsung CT dari trafo ini ke kaki negatif dari ketiga elko. Nah, dan satu lagi kaki plus, kaki positif dari C3 dari elko yang paling ujung ini belum terhubung. Kemana kira-kira? Apakah ini dihubungkan ke resistor ini? Apakah ke kaki emitor transistor ini? Atau kemana? Lihat di skema. Ternyata kaki plus elko ini dihubungkan ke emitor ke sini. Kita hubungkan.
dan ini sekaligus akan menjadi out atau pintu keluar yang akan menghasilkan tegangan 12 volt dan sudah distabilkan. Nah, saya harapkan dengan contoh ini sobat sudah benar-benar paham cara membaca skema sebelum nanti kita lanjutkan. Kalau masih belum paham, bisa diulang, disimak secara teliti dan tidak terburu-buru. Tapi saya yakin sudah paham karena ini sebenarnya cukup gampang. Dan kenyataannya terkadang komponen ini tidak selalu tersusun sesuai dengan skema. Maksudnya posisi dari setiap komponen ini tidak tertata persis seperti di skema. Tergantung dari ruang di mana tempat komponen itu ditempatkan. Misalnya box yang kita pakai kecil, maka kita harus tata gimana caranya supaya muat. Jadi mungkin posisinya tidak selalu seperti ini. Misalnya ini boxnya panjang, mungkin bisa posisinya seperti ini. Tapi kalau misalnya boxnya agak sempit, maka kita harus menata komponen ini gimana caranya supaya muat. Misalnya dikecilkan, anggaplah boxnya misalnya lebih kecil, maka kita harus geser komponennya. Nah, seperti ini kan sudah lebih rapi, lebih rapat dan tidak makan tempat. Tapi walaupun posisinya udah dirubah-rubah, dipindah-pindah komponennya, kalau kita sudah paham dengan rangkaiannya, setidaknya kita sudah bisa membaca skemanya, kita akan tetap bisa merakitnya. Oke sobat, saya kira cukup dulu dan kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.